Mengapa nyales di zaman dulu lebih enak daripada di zaman sekarang? Kemarin ada subscriber yang bertanya seperti itu. Halo semuanya, welcome back to my channel. Kembali di channel YouTube Sales Magic, Rajanya Jualan. Oke teman-teman, jadi saya akan menjawab sebuah pertanyaan ya. Kenapa kok kalau nyales zaman sekarang itu lebih sulit dibandingkan di zaman dulu ya? Di zaman 10 tahun ke belakang itu usaha nyales itu nggak sesusah seperti sekarang ini teman-teman ya. Entah itu sales freelance, entah itu kerja sebagai sales, itu enak-enak aja, nyantai-nyantai aja, ngejar target itu nggak se-effort sekarang teman-teman ya. Sebenarnya apa yang terjadi dalam dunia persalesan? Oke, jadi disimak terus video ini sampai selesai. Siapa tahu video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sales semuanya. Yang pertama, saya akan mencontohkan ya, waktu itu dulu saya pernah bekerja di salah satu brand HP ya, brand HP Oppo mereknya. Nah, waktu itu di HP Oppo itu saya sebagai promotor, itu targetnya hampir setiap bulannya itu tercapai. Kenapa? Alasannya salah satunya karena dulu belum adanya kompetitor ya. Dulu paling ya cuma adanya Samsung, Vivo, Oppo ya, cuma itu teman-teman. Nah, tapi sekarang setiap bulan, setiap tahun itu banyak bermunculan brand-brand lainnya teman-teman ya. Tenang teman-teman, ini analoginya saya menggunakan produk HP ya, dan ini berlaku untuk semua produk ya, ditonton sampai selesai pokoknya ya. Jadi kalau misalnya sekarang itu sudah banyak sekali brand-brand seperti Realme, seperti Infinix ya, dan mereka semuanya menggunakan R&D ya, produk rokok. Dulu kalau misalnya teman-teman itu kok menonton video-video lama saya sering membahas ya produk Soang Kretek sama Aspro. Nah, itu pun penjualan juga gampang banget teman-teman ya. Istilahnya kerja jam 8 berangkat, sebelum jam 12 itu udah ngomset ya, udah over target. Nah, kalau sekarang kadang muter sehari full itu kadang belum mencapai target. Nah, itu kenapa bisa seperti itu? Salah satu jawabannya adalah karena setiap bulan, setiap tahun itu pasti akan ada yang namanya kompetitor ya. Jadi kalau misalnya sebuah usaha, sebuah produk itu sedang naik-naiknya, otomatis akan ada sekali produk plagiatnya, ya, produk KW-nya, kompetitornya itu pasti akan bermunculan ya. Seperti dunia HP, Oppo dulu laku kenceng, muncul Realme, muncul Infinix dan HP-HP lainnya. Rokok pun begitu teman-teman. Rokok itu setiap bulan tuh ada yang launching produk baru ya. Bahkan dari istilahnya R1, brand-brand yang udah terkenal seperti Super, Gudang Garam, Sampurna itu hampir 2 bulan 3 bulan sekali pasti mengeluarkan produk baru. Kenapa? Ya karena untuk mengimbangi persaingan rokok-rokok yang R2, rokok-rokok yang murah-murah ya. Kalau mereka hanya fokus di penjualan rokok yang mahal-mahal, mereka pun juga mungkin berpikir suatu saat mereka akan terjatuh. Karena apa? Ya karena memang masyarakat kita sekarang itu lebih konsumtif, lebih apa ya, lebih memilih-milih ya. Ini kalau misalnya saya terus-terusan rokok Sampurna Mil, saya nggak makan. Ya, mereka sudah menggunakan logika ya. Dari saya sendiri pun juga seperti itu teman-teman ya, karena harganya sudah terlalu tinggi ya. Nah, ngomongin R&D, R&D itu adalah Research and Development, yang artinya adalah perusahaan itu sudah membuat penelitian ya sebelum mereka itu launching produk dan layanan tertentu. Maka kalau misalnya teman-teman perhatikan, setiap tahun ya semua produk itu pasti ada inovasinya. Seperti rokok yang kemasannya biasa menjadi kemasan sliding, yang kemasannya lebih menarik dan lain-lainnya ya. HP yang dulunya cuma bisa buat foto sama sosial media, sekarang juga bisa buat NFC ya, bayar di tol, kiris, pokoknya macam-macam teman-teman. Dalam semua aspek kehidupan itu ada inovasinya. Jadi salah satu alasan kenapa kok nyales sekarang lebih susah, ya karena kompetitornya sudah banyak dan mereka semuanya menggunakan R&D. Ya, sistemnya itu sudah tertata. Kalau misalnya dulu asal-asalan aja teman-teman, ya. Saya perhatikan dulu dalam dunia distributor, bukan hanya rokok, tapi brand-brand ya brand-brand tertentu lah, itu sistemnya masih asal-asalan. Nyales ya datang, ada warung samperin, data warung samperin, nggak pakai embel-embel macam-macam ya, dan itu pun rata-rata mencapai target ya.
Saya pernah ya teman-teman, dulu itu punya temen itu dari sales OT ya, itu per bulannya itu bisa sampai 14 juta per bulan. Gaji dari nyales motoris ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena dulu targetnya gampang ya, teh gelas ya. Teh gelas itu dulu itu nggak ada persaingannya teman-teman. Beda kalau misalnya di sekarang ya, di tahun 2025 ini itu teh gelas harganya terus naik, sementara banyak produk teh-teh yang bermunculan, yang harganya juga jauh di bawahnya, rasanya juga sama enaknya, dan akhirnya ya terjadi penurunan seperti itu. Jadi sekarang kalau misal dibilang wah nyales di brand yang udah terkenal enak ya, belum tentu teman-teman ya, belum tentu. Karena memang sekarang persaingannya itu sangat ketat sekali ya, dari segi produk maupun dari segi layanan. Semua perusahaan sudah menerapkan sistem R&D ya, mereka udah punya sistem, udah punya strategi marketingnya mereka sendiri ya, jadi udah nggak asal-asalan. Itu yang pertama ya. Jawabannya adalah karena banyaknya kompetitor. Dulu itu sedikit, sekarang itu benar-benar ketat. Terus yang kedua, penyebab kenapa kok nyales itu lebih gampang di tahun-tahun sebelumnya daripada sekarang, faktornya adalah daya beli masyarakat ya. Nah gini teman-teman, kalau misalnya saya rasakan sendiri ya teman-teman, perubahan dari tahun 2020 sampai sekarang itu dari sektor ekonomi itu memang sangat kerasa sekali ya teman-teman, dari mencari pekerjaan yang susah dan lain sebagainya ya, pokoknya faktor yang mempengaruhi ekonomi ya. Nah sebenarnya gini, daya beli masyarakat itu ya salah satunya karena faktor UMR juga teman-teman ya, faktor UMR dan faktor ketersediaan lapangan pekerjaan. Teman-teman bisa lihat ya teman-teman, khususnya di daerah Jawa Tengah itu UMR-nya sangat parah ya, bisa dibilang sangat-sangat parah, dan ditambah lagi pabriknya juga sedikit ya. Maka dari itu ya daya belinya pun kalau nyales di daerah Jawa Tengah ya, ya seperti saya lah, nyales di Kabupaten Purworejo itu agak susah ya. Karena apa? Karena UMR-nya rendah seperti itu ya. Nah itu adalah salah satu alasannya, daya beli. Nah tapi daya beli itu bukan hanya dipengaruhi oleh pendapatan UMR ataupun apa namanya ya, UMK ya. Nah yang mempengaruhi faktor daya beli bisa seperti musim ya. Musim hujan juga sangat berpengaruh sekali, khususnya untuk omset sales. Karena kalau misalnya hujan, otomatis kan kalau misalnya kita paksakan, ya produk kita rusak ya, nggak jadi uang ya. Kalau kita freelance kita rugi, kalau kita kerja sama distributor kita disuruh nombok. Apalagi kalau misalnya rokok itu kena hujan rasanya berubah ya. Dulu saya pernah teman-teman itu nyales, itu rokoknya kehujanan ya, kehujanan saya apa ya namanya ya, saya keringkan ya rokoknya, saya jemur, rasanya tetap nggak enak. Maka dari itu biasanya kalau sales rokok kalau hujan itu ya udah berteduh kayak gitu. Dan produk-produk yang makanan yang kalau kena air itu langsung amem ya, jadi otomatis salesnya kalau misalnya kok hujan mendingan berhenti. Masalahnya ya, di Indonesia itu terjadi yang namanya perubahan iklim. Jadi musimnya itu nggak tentu. Kalau dulu itu 6 bulan penghujan, 6 bulan kemarau itu bisa dan pasti ya. Jadi dulu itu bisa antisipasinya itu benar-benar eh, teratur. Wah ini bulan Januari sampai 6 bulan ke depan musim musim panas, saya nggak perlu pakai mantel. Kalau yang 6 bulan berikutnya musim penghujan, saya harus prepare berangkat lebih pagi dan lain-lain sebagainya. Itu dulu bisa di manage seperti itu, nggak seperti sekarang. Musimnya itu bisa dibilang kacau ya, karena perubahan iklim ya, banyak faktornya juga ya. Tapi saya nggak akan membahas sesuatu yang nggak saya kuasai ya. Ya sedikit banyaknya faktor perubahan iklim ya, karena mungkin banyaknya penebangan hutan ya. Jadi akhirnya ya seperti ini yang kita rasakan ya. Kadang sehari panas hujan, jadi musimnya nggak bisa ditebak. Terus berikutnya musim panen ya. Nah kalau misalnya teman-teman itu nyales di area pedesaan ya, itu kerasa banget teman-teman. Kalau musim musim tanam ya, musim tanam itu biasanya itu rokok kretek itu yang penjualannya meningkat. Karena apa? Kalau mayoritas petani itu kalau misalnya nanam biasanya kan mereka ya buat bayar pupuk, buat membajak sawah dan lain-lainnya ya. Jadi uangnya itu yang buat merokok ya yang murah-murah kayak gitu. Nah, tapi kalau musim panen itu daya belinya biasanya lebih meningkat.
yang biasanya kretek jadi filter, biasanya kretek murah jadi kretek mahal, seperti itu. Dan itu berlaku untuk semua jenis produk juga, ya. Biasanya yang kopinya yang murah-murah, nah terus diganti yang kapal api yang harganya sekarang tinggi ya teman-teman. Nah seperti itu. Jadi musim itu juga sangat berpengaruh. Jadi kalau misalnya teman-teman membawa produk yang belum terkenal, itu jangan negatif thinking ya, karena itu ada marketnya, dan marketnya itu justru kalau menurut saya itu lebih tinggi kalau sekarang ya. Sekarang itu asal bawa produk yang murah aja ya, yang murah dan rasanya ya luwes buat dikonsumsi. Saya yakin itu pasti ada marketnya ya. Jadi terjawab ya teman-teman, itu adalah jawaban versi saya ya. Mungkin teman-teman yang lain punya jawaban tersendiri kenapa nyales di tahun dulu itu lebih gampang daripada di tahun sekarang. Silakan bisa berdiskusi sehat di kolom komentar video ini ya. Dan itu juga berlaku untuk semua jenis usaha menurut saya, bukan cuma sales ya. Coba teman-teman tulis pendapat teman-teman ya mengenai pertanyaan kenapa sales di tahun yang lalu-lalu lebih mudah daripada di tahun sekarang. Silakan. Terima kasih yang sudah nonton. See you next time. Sampai berjumpa di video selanjutnya.